Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sylvia Noviana Nugraini SPD, guru sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menggunakan metode pembelajaran project based learning, materi permasalahan sosial yang ada di masyarakat, mata pelajaran sosiologi kelas 11 semester ganjil. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya saya lebih semangat untuk bisa berbagi praktik baik lainnya. Berikutnya langsung saja sintaks JBL saya rangkum menjadi 3. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penilaian. Untuk yang pertama yaitu perencanaan. Di dalam perencanaan ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama adalah memberi pertanyaan mendasar. Dalam sintaks PJBL itu langkah pertama adalah memberi pertanyaan mendasar, yaitu sebagai stimulus ya, sebagai pemantik peserta didik untuk bisa masuk ke dalam materi yang akan kita sampaikan dan kita inginkan pencapaian tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada stimulus tentang apakah mereka mengetahui fenomena sosial tentang permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Berikutnya, menyampaikan pengantar. Pengantar di sini dimaksudkan saya akan menjelaskan secara singkat materi permasalahan sosial. Di sini kita mencoba untuk membedakan permasalahan pribadi dengan permasalahan sosial. Kemudian setelah menyampaikan materi secara singkat, saya membentuk kelas menjadi 4 kelompok, yang mana satu kelas ini biasanya terdiri dari 30 sampai 35 siswa. Saya bikin menjadi 4 kelompok supaya satu kelompok ini anggotanya cukup banyak untuk melakukan unjuk rasa. Dalam pembentukan kelompok ini yang pertama saya lakukan adalah memilih 4 orang sebagai ketua. Nah, ketua ini nanti secara bergantian akan memilih anggotanya. Jadi pembuatan kelompok ini tidak terlalu terkekang, tetapi juga tidak terlalu dibebaskan seperti itu ya. Jadi tidak ada circle-circlean, dan mau tidak mau anggota yang sudah terpilih harus masuk ke dalam kelompok tersebut. Langkah berikutnya dalam perencanaan ini yaitu menentukan permasalahan sosial. Setelah kelompok ini terbentuk, kemudian mereka berdiskusi untuk menentukan permasalahan sosial apa yang akan mereka angkat dalam kegiatan unjuk rasa. Kemudian yang terakhir adalah menyusun jadwal. Dalam penyusunan jadwal di sini saya menentukan bahwa kegiatan proyek unjuk rasa dilakukan selama 2 minggu atau kurang lebih 4 kali pertemuan dalam minggu efektif. Yang berikutnya adalah pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini langkah-langkahnya yaitu meliputi yang pertama, peserta didik atau setiap kelompok ini menganalisis dulu permasalahan sosial yang ada di Indonesia yang mereka telah tentukan. Jadi misalnya satu kelompok menentukan kriminalitas, mereka harus menganalisis dulu apa faktor penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana solusi yang akan mereka lakukan. Kemudian menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan untuk menyusun alat peraga. Alat peraga ini berdiferensiasi produk, jadi mereka dibebaskan untuk membuat poster atau spanduk, orasi, yel-yel, teatrikal, puisi. Yang berikutnya adalah berlatih untuk perform selama 10 menit untuk masing-masing kelompok. Berikutnya adalah penilaian. Dalam penilaian ini kelompok yang maju akan diundi terlebih dahulu menggunakan role, jadi tidak sesuai dengan kelompok 1, 2, 3, tetapi ini akan diundi secara acak. Dan praktik ini dilakukan di lapangan terbuka sehingga mereka bisa mengekspresikan dan melatih untuk bisa menyampaikan, bersuara, berpendapat, kritik, protes di hadapan publik atau di depan umum seperti itu. Nah, setelah pembelajaran ini dilakukan, ada refleksi pembelajaran, yaitu di mana setelah saya tanyakan kepada mereka, mereka merasa pembelajaran ini seru, senang, menarik, dan menyenangkan. Kemudian yang berikutnya berdiferensiasi produk, meningkatkan rasa peduli terhadap fenomena sosial.
meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan public speaking mereka. Mungkin itu saja dari kami ya, sebagai guru sosiologi yang bertujuan untuk berbagi saja pengalaman praktik baik yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih.